teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Joyita Purnamasari. Pernah nggak sih kalian itu bertanya, kenapa kita hidup? Apa itu kebenaran? Apakah semua hal bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan? Nah, kalau kalian pernah berpikir sejauh itu, selamat. Tanpa sadar kalian sudah berfilsafat. Baik, di video kali ini kita bakal bahas filsafat dari dasar. Kita mulai dari pengertian filsafat. Apa itu filsafat? Selalu dipertanyakan dalam pikiran kita. Filsafat itu apa sih? Baik, di sini kita akan menjelaskan apa filsafat itu sebenarnya. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Philos artinya cinta, sophia artinya kebijakan. Jadi, secara sederhana, filsafat itu cinta pada kebijaksanaan. Filsafat sering disebut sebagai inti dari semua ilmu. Kenapa seperti itu? Karena sebelum ada matematika, fisika, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya, manusia dulu bertanya dan berpikir secara mendalam tentang alam, manusia, dan Tuhan. Menariknya, filsafat bukan cuma milik Yunani. Jauh sebelum itu, di Mesir kuno, India, Cina, bahkan di dunia Islam, semua sudah mempunyai tradisi berpikir mendalam, yang hakikatnya adalah filsafat, meskipun namanya berbeda seperti hikmah. Selanjutnya ada beberapa tokoh besar yang mendefinisikan filsafat dengan cara yang berbeda. Yang pertama, Plato, di mana Plato mendefinisikan filsafat adalah usaha mencapai kebenaran yang sejati. Tokoh yang kedua yaitu Al-Kindi, filsuf Islam yang membagi filsafat itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, ilmu pengetahuan, yang kedua, ilmu matematika, dan yang terakhir, ilmu ketuhanan. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Ibnu Sina membagi filsafat menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu filsafat teori, di mana membahas tentang pengetahuan, dan yang kedua yaitu ada filsafat praktik yang membahas tentang tindakan manusia. Dan yang terakhir ada Immanuel Kant. Dia bilang filsafat itu menjawab ada 4 pertanyaan besar, di mana pertanyaan yang paling pertama, apa yang bisa kita ketahui? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, apa yang boleh kita harapkan? Dan yang terakhir, apa itu manusia? Dari pertanyaan-pertanyaan semua itu, bisa kita simpulkan bahwa filsafat adalah usaha manusia menggunakan akalnya untuk memahami Tuhan, alam, dan dirinya sendiri secara mendalam. Lanjut kepada tujuan filsafat, di mana filsafat mempunyai tujuan. Kalau ilmu pengetahuan memberi kita pengetahuan, maka filsafat memberi kita kebijaksanaan. Ada beberapa tujuan filsafat. Yang pertama yaitu membantu manusia berpikir lebih kritis. Yang kedua, membebaskan manusia dari cara berpikir mistis dan takhayul. Dan yang terakhir yaitu membimbing manusia agar hidup lebih bermakna. Orang yang berpikir bukan cuma ingin tahu, tapi juga ingin hidup dengan lebih baik dan sadar. Kemudian ada beberapa cabang-cabang filsafat. Secara umum, filsafat itu dibagi menjadi 3 cabang utama. Yang pertama, ontologi, di mana membahas tentang apa yang ada, di mana timbullah pertanyaan, apa hakikat manusia? Apa itu realitas? Yang kedua ada epistemologi, di mana membahas tentang pengetahuan. Di sini ada pertanyaan dari mana pengetahuan itu berasal. Apa itu kebenaran? Ketiga ada aksiologi yang membahas tentang nilai. Apa itu baik dan buruk? Apa itu keindahan? Semua pertanyaan-pertanyaan itu timbul. Singkatnya, ontologi itu apa? Sedangkan epistemologi itu bagaimana tahu, dan aksiologi itu nilai. Oke, selanjutnya yaitu ada karakteristik filsafat, di mana filsafat punya ciri khas yang membedakan dari cara berpikir biasa. Yang pertama yaitu radikal, di mana artinya berpikir sampai ke akar masalah, gak cuma di permukaan. Yang kedua yaitu
mencari asas atau hakikat, di mana filsafat selalu ingin tahu inti terdalam dari suatu hal. Yang ketiga, memburu kebenaran, di mana kebenaran filsafat tidak pernah final, selalu terbuka untuk dikritik. Yang keempat yaitu berpikir rasional dan logis, di mana semua argumen harus masuk akal dan sistematis. Dan yang terakhir yaitu bersifat toleran. Filsafat terbuka pada perbedaan pendapat karena setiap orang bisa punya sudut pandang sendiri. Namun kenyataannya, filsafat dapat memberikan wawasan yang sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Salah satu hal yang diajarkan filsafat adalah bagaimana kita dapat berpikir secara lebih kritis dan rasional dalam menghadapi masalah. Misalnya, dalam situasi sulit, kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah. Filsafat dapat membantu kita melihat lebih jelas nilai-nilai yang mendasari keputusan kita, sehingga kita bisa membuat pilihan yang lebih bijaksana. Filsafat juga mengajarkan kita tentang pentingnya kebajikan dan moralitas dalam interaksi kita dengan orang lain. Sebagai contoh, dalam kehidupan sosial, kita seringkali dihadapkan pada konflik dan perbedaan pendapat. Pemikiran filsafat tentang etika dan moralitas dapat memberi kita panduan dalam menangani perbedaan tersebut dengan cara yang adil dan bijaksana. Selain itu, filsafat mengajarkan tentang eksistensi kita sebagai individu dan bagaimana kita dapat mencari makna dalam hidup. Jadi teman-teman, filsafat itu bukan ilmu yang menakutkan, melainkan ilmu yang mengajak kita berpikir lebih dalam dan hidup lebih sadar. Oke, sekian video dari saya, semoga ini bermanfaat. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bye-bye, sampai ketemu.